Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Mamungkasa, dalam acara Formamu Kuliah Ramadan MA Muhammadiyah Satu Malang, pada edisi kali ini akan menyampaikan berkaitan dengan dimensi takwa. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahu ta'ala fil Qur'an Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta. Pemirsa channel Mamungkasa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, patutlah kiranya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia-Nya, sehingga di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita untuk menunaikan saum di bulan Ramadan dan juga melaksanakan berbagai ibadah di bulan Ramadan. Semoga niat dan amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan dimensi takwa. Takwa dalam arti yang sederhana adalah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an berkaitan dengan puasa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk membentuk, dalam rangka untuk mewujudkan manusia yang bertakwa. Bagaimana di dalam ayat Al-Qur'an di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan terhadap umat-umat yang terdahulu agar kalian bertakwa. Takwa yang ditujukan atau yang diharapkan ketika kita melakukan ibadah puasa adalah takwa di mana setiap individu senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan takwa itu harus dimiliki oleh seorang muslim atau orang yang bertakwa di mana dan dalam keadaan apapun. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau dalam keadaan bagaimanapun. Ini menunjukkan bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa di mana dan dalam keadaan apapun. Apakah dalam keadaan yang senang, dalam keadaan yang susah, di masjid, di pasar dan sebagainya, maka kita diperintahkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dimensi takwa yang diharapkan dari kita melaksanakan puasa itu berdimensi setiap individu untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimensi yang kedua, takwa bisa berdimensi kolektif atau berdimensi sosial. Dan ketika takwa itu berdimensi sosial, maka dampaknya tidak hanya pada individu tetapi juga suatu masyarakat atau suatu bangsa. Karena dimensi kolektif akan menjadikan atau Allah akan menurunkan berkahnya dari langit dan dari bumi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 96, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk dari suatu negeri itu beriman dan bertakwa, tentulah akan aku turunkan berkahnya dari langit dan dari bumi. Tetapi kebanyakan di antara manusia
mendustakan ayat-ayat kami, sehingga kemudian kami turunkan mereka bencana karena perbuatannya. Kami turunkan azabnya karena perbuatan yang dilakukan. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini menunjukkan bahwa ketakwaan juga bersifat kolektif, di mana penduduk dari suatu negeri itu beriman dan bertakwa, senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya dalam rangka untuk tetap bertakwa, maka ketika ada suatu kemaksiatan, ketika itu ada suatu kemungkaran, maka tidak kemudian membiarkannya, tetapi berupaya untuk mencegahnya. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbi, wa dzalika adhaful iman." Rasulullah SAW menyatakan, barang siapa melihat suatu kemungkaran, maka cegahlah dengan tanganmu. Mencegah dengan tangan di sini bisa dimaknai mencegah dengan pengaruhnya, mencegah dengan kekuasaannya, dan itu adalah mencegah kemungkaran yang paling efektif. Tetapi kalau itu tidak bisa, tidak mampu, maka Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mencegah dengan lisan. Artinya kita berupaya memberikan nasihat, memberikan petuah agar meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan kemungkaran yang dilakukan. Kalau yang kedua tidak mampu, maka yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW adalah cegahlah dengan qalbu. Artinya kita diperintahkan untuk merasa benci, merasa tidak suka terhadap kemaksiatan yang dilakukan, bukan malah kemudian memberikan fasilitas, memberikan kemudahan kemaksiatan itu terus berlangsung. Dan kalau kita hanya mampu dengan qalbu, dengan merasa benci, maka yang dikatakan oleh Rasulullah SAW adhaful iman, itu termasuk orang yang memiliki iman yang lemah. Tetapi kalau kemudian justru memberikan kemudahan, maksiat itu dan seterusnya, maka bisa jadi orang yang tidak melakukan tadi digolongkan sebagai orang yang melakukan kemaksiatan, karena sama dengan merestui kemaksiatan yang dilakukan. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau ingin menjadikan negeri ini negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang penuh keberkahan, negeri yang penuh melimpah dari kekayaan yang ada bisa dinikmati oleh rakyat, oleh umat, maka jadikan, wujudkan negeri itu negeri yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan perintah Allah, dengan cara melaksanakan syariat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur kehidupan baik pribadi, keluarga, masyarakat, atau bahkan di dalam kehidupan bernegara. Pak, insya Allah kalau itu dilaksanakan, Allah akan memberikan keberkahannya dan meridhoi terhadap semua apa yang dilakukan oleh manusia, oleh masyarakat, karena mereka senantiasa patuh dan tunduk terhadap apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari hal ini, maka ketakwaan individu saja tidaklah cukup, tetapi harus juga didukung dengan ketakwaan yang kolektif, ketakwaan yang sosial, sehingga sempurnalah di dalam kehidupan itu pribadinya pribadi yang bertakwa, masyarakatnya, negerinya, penduduknya juga bertakwa, sehingga saling mendukung untuk terwujudnya keberkahan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.